Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Nyokro Mukti Wijaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Harapannya setelah menonton video ini, kalian dapat memahami dan mempraktikkan konsep pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, simak video ini dengan seksama. Sebelum kita tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, ada baiknya kita pahami dulu apa itu pembangunan berkelanjutan. Sederhananya, pembangunan berkelanjutan adalah cara memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusaknya, supaya generasi yang akan datang tetap bisa menikmatinya. Bahkan, pembangunan berkelanjutan menjadi program utama dunia yang sering kita kenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Program SDGs diresmikan pada tanggal 25 September tahun 2015 di markas PBB dan dihadiri oleh 193 kepala negara, termasuk Indonesia. Program SDGs memiliki 17 tujuan, dengan misi utamanya adalah mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Maka dari itu, pembangunan berkelanjutan berusaha untuk mempertemukan 3 aspek sekaligus, yaitu kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama, karena jika lingkungan kita sudah rusak, maka dampaknya akan kembali ke manusia. Misalnya, rusaknya hutan dan sungai akan mengakibatkan bencana banjir yang dapat merusak permukiman manusia dan bahkan membunuh manusia. Itulah kenapa kita harus mengutamakan kelestarian lingkungan terhadap setiap tindakan kita. Di sisi lain, kita juga harus mendukung kemajuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik, supaya negara dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun, cara memanfaatkan sumber daya alam juga harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Maka dari itu, negara hadir untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti lahirnya AMDAL yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial. Sumber daya alam yang ada harus dikelola untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, kelaparan, dan masalah kesehatan. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan perlu diiringi dengan prinsip ekoefisiensi. Ekoefisiensi bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin, sehingga tidak ada sumber daya alam yang terbuang dan menjadi limbah. Nah, lalu bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan? Pertama, menghemat penggunaan bahan baku dan energi yang tidak ramah lingkungan dan tidak dapat diperbarui. Misalnya penggunaan listrik sesuai kebutuhan saja. Karena saat ini sebagian besar energi listrik dihasilkan dari bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, seperti batu bara. Kedua, mengurangi pembuangan limbah yang beracun, karena ini akan menjadi sumber pencemaran air, tanah, dan udara. Jadi, jangan pernah membuang sampah sembarangan ya. Ketiga, menghasilkan atau menggunakan produk yang bisa didaur ulang. Misalnya, kita harus punya tas khusus untuk berbelanja. Jadi, setiap kita berbelanja, kita tidak perlu menggunakan kantong plastik yang akan menjadi sampah. Kita harus mulai memisahkan antara sampah organik dan anorganik, supaya sampah anorganik seperti besi dan plastik bisa didaur ulang, sehingga tidak akan terjadi penumpukan dan pencemaran sampah plastik. Nah, sebaliknya, sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pupuk, sehingga terciptalah lingkungan yang bebas sampah. Keempat, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya menggunakan panel surya, kincir angin, dan kincir air sebagai sumber penghasil listrik untuk menggantikan batu bara, karena sinar matahari, air, dan angin adalah sumber daya alam yang akan selalu ada.
Jadi, bagaimana? Apakah kalian sudah menerapkan penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan? Mari kita mulai memperhatikan lingkungan dan bumi kita, dimulai dari diri sendiri. Terima kasih dan salam lestari.